warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat? Harus semangat ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang garis dan sudut. Siapa yang di sini masih ingat apa pengertian garis dan sudut? Ya, apa garis? Betul, garis merupakan deretan titik-titik yang bersebelahan dan saling bersebelahan dan memanjang ke kedua arah. Jadi nggak hanya memanjang ke arah kiri saja ataupun memanjang ke arah kanan saja, jadi kedua arah. Kemudian pengertian sudut. Ya apa? Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis lurus. Antara dua garis lurus ya, jadi nggak belok-belok tuh sudut bentuknya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang segitiga dan segi empat, di mana materi segitiga dan segi empat itu ada keterkaitannya antara pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi garis dan sudut, di mana nanti pada segitiga dan segi empat itu kita dapat menemukan bermacam-macam sudut seperti sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Tujuan kalian mempelajari materi segitiga dan segi empat ini yaitu nanti kalian dapat membedakan mana sih benda yang berbentuk segitiga, mana sih benda yang berbentuk segi empat. Nah, kalian juga dapat mengetahui tentang jenis-jenis segitiga dan segi empat serta sifat dari segitiga dan segi empat tersebut. Terus penilaian yang ibu ambil dari materi segitiga dan segi empat ini sama seperti penilaian materi sebelumnya, yaitu bisa diambil dari ulangan harian baik tertulis ataupun lisan. Kemudian ada tugas kelompok juga, terus tugas harian, tugas rumah, terus nanti ada ujian semester juga. Baik, sekarang di sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah semuanya berarti sudah paham ya. Sebelum ibu menjelaskan materi tentang segitiga dan segi empat, silahkan kalian membaca terlebih dahulu materi tersebut ya. Di sini Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu, menurut kalian benda apa saja sih yang berbentuk segitiga? Ya, asbak. Kemudian penggaris ya, penggaris kan ada yang berbentuknya itu segitiga. Terus betul, potongan pizza dan masih banyak yang lain-lain ya. Tapi salah satunya itu 3. Kemudian tadi setelah kalian membaca materi, terdapat materi tentang sifat-sifat segitiga, di mana sifat segitiga itu ada macam-macam dari segitiga dulu kan ya, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Di mana nanti yang pertama sifat segitiga sama sisi, gambarnya gimana? Bagaimana? Gambarnya seperti ini ya. Tadi kan kalian sudah baca jadi paham ngerti. Anggap ini garisnya garis lurus ya anak-anak. Ini, jadi segitiga sama sisi itu ini yang dimaksud dengan sisi. Sisi-sisinya sama panjang. Jadi misal kalau di sini sisinya 5 cm, berarti nanti di sini juga 5 cm. Di sini juga 5 cm. Kemudian ketiga sudutnya sama besar. Jadi sudut dari segitiga sama sisi tersebut yaitu 60 derajat. Kemudian terdapat 3 sumbu simetri. Ini yang dimaksud dengan sumbu simetri. 1, terus 2, 3. Nah, ini yang dimaksud dengan sumbu simetri. Kemudian dapat ditempatkan pada bingkainya sebanyak 6 cara. Jadi misal kita
ini kita lipat segitiga sama sisi ini, nanti terdapat tiga cara melipatnya. Nanti ada 6 buah segitiga yang terbentuk. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki, di mana gambar segitiga sama kaki tersebut yaitu seperti ini. Nah, ini segitiga sama kaki, di mana terdapat 2 buah sisi yang sama panjang, yaitu ini ya. Ini sisi yang sama panjang. Kemudian terdapat 1 sumbu simetri. Ini sumbu simetrinya. Ya, ini sumbu simetrinya. Kemudian 2 sudutnya sama panjang. Nih, ini 2 sudut yang sama panjang. Maksud ibu sama besar ya, ini bukan sama panjang, sudut sama besar. Kemudian dapat ditempatkan pada bingkainya dengan 2 cara, yaitu ini cuma bisa dilipat sekali saja, tapi terdapat 2 buah segitiga nanti ya kalau udah dilipat. Kemudian ketiga ada segitiga sembarang. Gambar segitiga sembarang itu seperti ini. Nah, di mana segitiga sembarang itu sisinya ini berbeda panjangnya. Jadi sisi-sisi ini tidak ada yang sama besar panjangnya. Misal di sini 3 cm, terus di sini tidak mungkin kalau panjangnya itu 3 cm, mesti lebih besar ataupun lebih kecil. Kayak misal di sini 3 cm, di sini 5 cm, dan di sini 6 cm. Kemudian besar sudutnya berbeda. Nah, di sini segitiga sembarang itu ada tanda seperti ini. Jadi kalau tanda seperti ini itu berarti menandakan bahwa sudut tersebut berapa besarnya? Betul, 90 derajat. Berarti misal di sini 90 derajat, di sini 60 derajat. Berarti di sini ada berapa derajat? Ya, 30 derajat. Jadi tidak mungkin. Misal di sini 90, di sini 90, di sini 90 kan nggak mungkin. Soalnya segitiga itu total dari sudutnya ada 180 ya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis segitiga, di mana jenis segitiga itu dibagi menjadi 4. Maaf ya, ini angka 4. Yang pertama berdasarkan besar sudut, berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Kemudian ada segitiga istimewa. Terus yang pertama ada berdasarkan besar sudut. Segitiga berdasarkan sudutnya yaitu ada segitiga lancip, segitiga tumpul, serta segitiga siku-siku. Di mana segitiga lancip itu bentuknya seperti ini ya. Ini segitiga lancip. Ini segitiga lancip. Maksud dari segitiga lancip yaitu sudutnya ini. Jadi segitiga tersebut membentuk sebuah sudut lancip. Ada 3 buah sudut lancip dalam segitiga lancip. Kemudian ada segitiga tumpul. Jadi gambarnya seperti ini nih. Segitiga tumpul. Nah, maksud dari segitiga tumpul tersebut yaitu sudutnya. Sudut dari segitiga tersebut membentuk sudut tumpul. Nah, di sini ya, di mana sudut ini tersebut sudutnya besarnya mesti lebih dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi ini ya maksud dari segitiga tumpul tersebut. Kemudian yang ketiga ada segitiga siku-siku. Gambar segitiga siku-siku ini seperti ini. Di sini ya, seperti yang tadi Buddha jelaskan, mesti kalau ada tanda seperti ini berarti menandakan bahwa sudut tersebut merupakan sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Ya. Kemudian ada
segitiga yang berdasarkan panjang sisi. Yang pertama yaitu segitiga sembarang sama sisi serta sama kaki. Yang pertama ada segitiga sembarang. Ibu gambar di sini ya sebelahnya. Segitiga sembarang yaitu seperti ini nih gambarnya. Misal di sini itu ada A, B, dan C. Maksud dari segitiga sembarang itu besar dari sisi-sisinya itu nggak ada yang sama. Jadi besar dari sisi AB tidak sama dengan AC dan tidak sama dengan BC. Kemudian sudutnya pun sama. Sudutnya itu tidak ada yang sama besar. Jadi di sini sudut dari A tidak sama dengan sudut B, tidak sama dengan sudut C. Jadi besar panjang sisi serta besar sudutnya itu tidak ada yang sama besar. Nah, kemudian ada segitiga menurut panjang sisi, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini bentuknya seperti ini. Seperti tadi kan ya, ada tuh segitiga sama sisi. Jadi sisi-sisinya itu sama. Misal ini P, I, R. Nah, di sini ada panjang sisi PQ, QR, dan PR. Jadi di sini tuh panjang sisi dari PQ sama dengan QR dan sama dengan PR. Nah, maksud dari panjang sisi yaitu ini ya. Ini sisi-sisinya sama dan juga besar sudutnya itu juga sama. Besar sudut dari segitiga sama sisi sama. Sudut dari P sama dengan sudut Q sama dengan sudut R. Jadi ini tidak mungkin sudut-sudutnya itu berbeda. Besarnya itu berbeda itu tidak mungkin, serta sisi-sisinya juga panjangnya berbeda juga tidak mungkin. Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada segitiga sama kaki. Sama kaki sama ya kayak yang tadi ibu udah jelaskan di awal itu gambarnya seperti ini. Jadi ada perbedaan antara segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Kalau sama sisi kan ini sisi-sisinya berbeda. Kalau sama kaki yang sama ini itu maksud ibu segitiga sama sisi itu sisinya sama panjang. Kalau segitiga sama kaki cuma dua sisi yang sama panjang. Jadi yang satu ini berbeda besarnya. Jadi maksud dari segitiga sama kaki tersebut, misal di sini ada Q, R, S. Jadi panjang dari sisi QS sama dengan panjang sisi RS. Dan juga besar sudut Q itu sama dengan sudut R. Ya, betul. Baik, di sini ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang belum paham tentang ini. Ya, di sini masih bisa ya, bisa dipahami. Kemudian yang ketiga ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Di mana ini terdapat beberapa segitiga menurut panjang sisi dan besar sudut. Yang pertama ada lancip sama sisi. Kalian bisa lihat langsung di buku ya. Ada lancip sama sisi, lancip sama kaki, terus tumpul sama kaki, terus siku-siku sama kaki, lancip sembarang, kemudian tumpul sembarang, kemudian ada siku-siku sembarang. Yang keempat ada segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu merupakan segitiga yang mempunyai sifat-sifat khusus. Jadi dia itu mempunyai sifat-sifat khusus. Sebenarnya semuanya juga ada sifat-sifat tersendiri, cuma ini lebih istimewa lagi.
Seperti contohnya itu yang pertama ada segitiga siku-siku. Nah, tadi ya segitiga siku-siku ini seperti siku-sikunya itu istimewa. Jadi udah ada tandanya juga, tidak ada yang menyamai. Kemudian ada segitiga sama sisi. Tadi mana? Ini kan ada segitiga sama sisi ya. Ini segitiga sama sisi, istimewanya yaitu ini sisinya itu sama panjang. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, ini keistimewaannya ada pada dua sisi yang sama panjang. Setelah Ibu bahas tentang jenis dan sifat-sifat dari segitiga tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian segitiga itu apa? Ya, segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan 3 sudut. Betul. Langsung ke contoh soal ya. Di sini ada nomor 1. Ibu akan mencontohkan tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini ya tandanya. Jadi itu adalah segitiga istimewa. Segitiga siku-siku, segitiga A, B, dan C. Di mana diketahui sudut dari segitiga ABC ini 45 derajat. Kemudian yang ditanya berapa besar sudut dari ACB? Sudut ACB berapa? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini pembahasan. Maaf ya, mana tulisannya? Pembahasan. Di sini jadi langsung kita diketahui apa yang tadi diketahui? Sudut dari A, B, C. Berapa besar sudutnya? 45 derajat. Kemudian tadi ini kalau segitiga siku-siku berarti ini berapa besar sudutnya? Betul, 90 derajat. Berarti sudut BAC sebesar 90 derajat. Kemudian jumlah dari seluruh sudut segitiga itu berapa jumlahnya? 180 derajat. Ini ya diketahui saja di sini. Sudut segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Nah, mari kita jawab. Nah, rumus dari mencari sudut ACB apa? Di buku kalian tadi sudah membaca ya. Coba apa? Sudut ACB sama dengan, betul, 180 derajat dikurangi apa? Di sini yang sudah diketahui apa saja? Ini ya, yang sudah diketahui berarti sudut dari ABC ditambah dengan sudut BAC. Nah, mari kita masukkan. Ini 180 derajat dikurangi besar sudut ABC-nya berapa? 45 derajat. Terus BAC-nya 90 derajat. Nah, berapa? Mari kita dihitung. 180 dikurangi 45 ditambah 90 berapa? Ya, 135 derajat. Kemudian berarti ini dikurangi 180 dikurangi 135 berapa? Ya betul, 55 derajat. Nah, berarti 45 ya, bukan
Maaf, salah, 45 derajat. Berarti besar dari sudut ini, ACB ini, besarnya 45 derajat. Ya. Ada yang ditanyakan? Belum ya, sampai sini masih paham, gampang ini. Kemudian yang kedua. Kedua, Ibu akan memberikan contoh tentang mencari luas dari segitiga. Terdapat segitiga tumpul. Tadi gambar sudut segitiga tumpul seperti ini ya. Segitiga tumpul. Ini ada P, Q, dan R. Nah, diketahui segitiga tumpul ini alasnya ada 8 cm. Kemudian tingginya ada 3 cm. Tingginya ini ya, tinggi 3 T sama dengan 3 cm. Nah, tadi di buku cara mencari alas itu apa? Ini kan yang ditanya alasnya ya. Ditanya luas segitiga berapa? Nah, mari kita cari. Nah, di sini yang diketahui apa saja? Diketahui. Ini apa tadi ini? Ya betul, ini adalah alasnya. Alasnya sama dengan 8 cm. Kemudian ini apa? Betul, tinggi. Tingginya sama dengan 3 cm. Yang ditanya ini luas segitiganya. Terus jawab. Mencari luas rumusnya apa? Luas segitiga, mencari luas rumusnya apa? Ya betul, setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini 1/2 dikali alasnya berapa? 8 cm. Kemudian tingginya 3 cm. Ini boleh dicoret ya, ini ketemunya 4. Jadi 4 kali 3 berapa? 12 cm per segi. Nah, berarti ini jawaban dari luas segitiga tumpul ini. Baik, ada yang ditanyakan? Belum ya, masih di sini masih. Ini juga paham, gampang di sini. Terus yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, Ibu mempunyai segitiga sama kaki. Kita namain apa ini? QRS ya. QRS. Jadi segitiga sama kaki itu bentuknya seperti ini. Jadi yang sama sisi sininya. Ya, betul. Kemudian panjang sisi dari segitiga sama kaki ini ada panjang sisinya 13 cm. Kemudian panjang alasnya 10 cm. Yang ditanya di sini, ditanya keliling dari segitiga. Kelilingnya berapa sih? Mari kita bahas. Diketahui ini alasnya berapa? Ya, alasnya sama dengan 10 cm. Terus panjang sisinya, sisinya 13 cm. Dan kita di sini mencari keliling. Rumus keliling bagaimana anak-anak di buku? Keliling
segitiga sama dengan ya sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi ini maksud dari sisi-sisinya itu ini ya. Ini sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Jadi kalau segitiga sama kaki, dua sisinya kan sama panjang, berarti ini sama ini. B sama C berarti sama panjang, betul. Nah, sisi A berarti berapa? 10 cm. Terus sisi B-nya 13 cm. Kemudian sisi C-nya ada 13 cm karena ini sama panjang. Nah, berapa dihitung? 10 tambah 13 berapa? 23. 23 tambah 13 36 cm. Jadi keliling dari segitiga sama kaki ini adalah 36 cm. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang masih paham di sini? Kemudian Ibu akan memberikan contoh yang keempat. Ini Ibu hapus dulu ya. Masuk contoh nomor 4 ya. Yang mana terdapat segitiga sama kaki. Sama kaki ini ya. Jadi P Q R. Ibu namain PQR. Dimana nanti alasnya ada 13 cm. Kemudian tingginya, panjang alas. Ini jam 13 ya Ibu ganti. Panjang alasnya 10 cm. Kemudian panjang sisinya 13 cm. Yang ditanya, luasnya berapa sih? Luas segitiga. Mari kita bahas di sini bersama-sama. Pembahasan. Nah, yang pertama diketahui apa? Diketahui ada ini ya. Alasnya 10 cm. Kemudian ini apa? Panjang sisi 13 cm. Nah, kalau mencari luas itu tadi rumusnya apa? Betul. Luas itu apa ininya? Rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini tingginya belum diketahui. Jadi yang diketahui baru alas dan sisinya. Maka dari itu, kita untuk mencari tinggi dari segitiga ini menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini ya di sini ada tinggi sama dengan akar dari sisi kuadrat dikurangi setengah kali alas kuadrat. Ini ya. Jadi mari kita masukkan ini angka-angkanya. Sisinya berapa? Ini ya, sisinya 13 kuadrat dikurangi berapa alasnya? Setengah kali 10 kuadrat. Nah, 13 kuadrat itu kali 2. Maksud Ibu 13 dikali 13 berapa? 169 dikurangi. Nah, ini dihitung dulu. Berapa? Setengah dikali 10 itu hasilnya? Betul, 5. Berarti 5 pangkat 2 hasilnya 25. Nah, di sini berarti 169 dikurangi 25 hasilnya akar dari 144. Akar dari 144 berapa? 12. Nah, berarti ini 12 cm. Berarti tinggi dari segitiga ini
berarti 12 cm. Nah, berarti kita sudah menemukan ya tingginya. Mari kita masukkan ke rumus. 12 kali alasnya berapa? 10 cm dikali tingginya 12 cm. Ini kita coret-coret 10, 2. Kita sederhanakan. Jadi hasilnya 5. 5 dikali 12 berapa? Ya, 60 cm persegi. Berarti tadi sudah ditemukan ya, ini luas dari segitiga PQR itu luasnya 60 cm persegi. Tadi kita sudah mempelajari tentang keliling yang semuanya sudah diketahui. Jadi panjang sisinya, sisi A, sisi B, dan sisi C-nya ini sudah diketahui semua. Dan sekarang Ibu akan memberi contoh tentang segitiga yang salah satu sisinya belum diketahui. Baik ya, ini contoh soal yang ke-5. Di sini Ibu mempunyai sebuah segitiga sama kaki. Ya. Nah, ini Ibu namain QRS. Di sini ada segitiga sama kaki, di mana yang diketahui tingginya. Tinggi dari segitiga tersebut yaitu 8 cm. Kemudian panjang alasnya. Panjang alas dari segitiga ini Ibu taruh 12 cm. Yang ditanya, berapa sih kelilingnya? Keliling. Nah, mari kita bahas di sini pembahasan. Diketahui. Apa yang diketahui tadi? Betul, alas sama dengan berapa alasnya? 12 cm. Kemudian tingginya 8 cm. Mari kita jawab bersama-sama. Rumus dari keliling tadi apa? Ya betul, keliling segitiga merupakan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, di sini yang sudah diketahui baru sisi A. Lah, sisi B sama sisi C-nya berapa ya? Gitu kan. Kita cari sisi B sama sisi C-nya dengan rumus Pythagoras. Rumusnya seperti ini. Ibu ini ya di sini. Sisi S sama dengan rumusnya akar dari T kuadrat ditambah setengah kali alas setengah kali alas pangkat 2 sama dengan tingginya berapa? Tuh, 8 kuadrat ditambah ini akar ya. Setengahnya dari alasnya berapa? 12 cm pangkat 2. Jadi 8 kali 8 berapa anak-anak? 64. Ini masih dalam akar 64. Nah ini ditambah setengah dikali 12 hasilnya berapa? 6. Berarti 6 pangkat 2 36. Berarti 64 ditambah 36 berapa? Akar 100. Nah, akar 100 itu berapa anak-anak? Betul, 10 cm. Karena di sini itu segitiga sama kaki, jadi antara sisi B dan sisi C itu berarti sama panjang. Nah, ini kita menemukan sisi B itu 10 cm. Berarti sisi C-nya juga 10 cm. Nah, kita masukkan ke rumus. Sisi A itu 12 cm ditambah
ditambah sisi B 10 cm dan sisi C 10 cm. Nah, kita hitung 12 tambah 10 22, 22 tambah 10 32 cm. Nah, berarti keliling dari segitiga sama kaki ini itu 32 cm. Dari pembahasan yang telah Ibu sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan? Belum ya? Berarti kalian semua itu paham tentang apa mencari keliling, terus mencari luas, dan cara mencari luas yang belum diketahui tingginya, terus mencari keliling yang belum diketahui salah satu sisinya. Di sini Bu Guru akan memberikan tugas kelompok ya, bukan individu. Tugas kelompok di mana setiap kelompok itu ada 4 siswa. Jadi di sini kan jumlah siswanya 20, berarti ada 5 kelompok. Habis setelah itu, setelah kalian selesai berdiskusi, nanti 3 anak dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing kelompok ya. Kemudian nanti kita akan menanggapi bersama-sama tentang hasil diskusi masing-masing kelompok. Mungkin ada yang ditanyakan dari pembagian kelompok? Belum ya? Jadi sudah difahami kan ya? Baik, sekarang mari kita mulai mengerjakan. Ya, dari pembahasan tadi, dari jawaban-jawaban setiap kelompok itu semuanya hasilnya benar. Berarti kalian itu sudah memahami betul ya tentang materi segitiga ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan? Belum ya, belum ada yang ditanyakan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran materi tentang segitiga hari ini yaitu pengertian segitiga apa anak-anak? Ya, segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Betul sekali. Kemudian, cara mencari luas segitiga. Tadi apa rumusnya? Betul, setengah kali alas kali tinggi. Kemudian, cara mencari keliling. Ya, cara mencari kelilingnya itu yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Betul. Kemudian kalau misal salah satu sisi itu belum diketahui, cara mencarinya menggunakan apa? Menggunakan rumus Pythagoras. Betul. Baik, sekarang Bu Guru akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian. Buka buku paket halaman 53. Kerjakan bagian B, nomor 1 sampai nomor 4. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Sekalian kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kemudian pembelajaran selanjutnya atau pertemuan minggu depan yang akan kita pelajari yaitu tentang segi 4, di mana bangun segi 4 yang kalian ketahui apa? Ya betul, persegi, ada persegi panjang, terus layang-layang dan sebagainya. Mungkin di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oh ya, ada lagi. Apa Ibu menyarankan kepada kalian semua untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari, yaitu materi tentang segi 4, supaya nanti kalau kita waktu masuk kelas kalian tuh sudah tidak bingung dengan apa yang akan Ibu bahas dan nantinya akan Ibu jelaskan. Baik, mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.